Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ayyuhal aba wal ummahat? Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mohon maaf kemarin tidak bisa hadir ya. Kemarin saya ke Lamongan. Sebelum sudah jauh lebih baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Fatihah dengan niat semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, mendekatkan kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, menyembuhkan yang sakit di antara kita, dan untuk orang tua kita. Al-Hadhihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina Baik, nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada bab 12, 13 kita difokuskan membahas sorof, Bapak Ibu ya. Pada babnya 2 bab kemarin dan bab yang akan datang berikut. 3 bab ini fokus membahas sorof, yaitu perubahan kata. Kalau sekarang barunya kan halaman 79 asaminah wasab'in, tapi kemarin masih ada yang belum dibahas ya Bapak Ibu ya, yang masdarnya ya. Nah, jadi kan ada 5 sighah yang setidaknya kita harus tahu: fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, kemudian ismul fa'il dan ismul maf'ul. Kalau amr insya Allah sudah itu ya, sudah pelajaran 1 ya, nggak perlu dibahas ya. Amr kan melihat daripada fi'il mudhari'nya. Nah, kemudian masdarnya, justru masdarnya pada fi'il sulasi mazid. Sulasi mazid berarti 3 huruf yang ditambah, 3 huruf ditambah. Justru malah lebih mudah Bapak Ibu ya, mengikuti polanya. Kalau misalkan kita menemukan pola yang pertama yang dibahas di sini adalah aslama yuslimu. Kita kasih contoh yang sering keluar di Al-Quran ya Bapak Ibu ya. Yang contoh yang di papan tulis. Karnya kan kalau contoh yang di buku kan yang tidak, yang jarang atau bahkan nggak keluar di Al-Quran. Pola yang pertama adalah aslama, af'ala yuf'ilu. Prakteknya kalau kita temukan di Al-Quran, af'ala yuf'ilu kalau kita praktekkan di Al-Quran, aslama yuslimu sahih. Aslama yuslimu. Kira-kira masdarnya apa Bapak Ibu? Islamun. Nah, masdarnya pasti Islamun. Kalau akroma yukrimu, ini langsung kita praktekkan tanpa kita buatkan wazan Bapak Ibu. Takut kelamaan. Langsung kita praktekkan ke contohnya Bapak Ibu ya. Nggak perlu diwazankan ya. Jadi justru ketika kita menentukan masdar sulasi mazid itu 3 yang ditambah. Kalau nasoro, masdarnya masdar nasrun, nasoro. Zahaba bukan zahbun tapi zahabun. Nah, enggak sama kan kalau kataba kita batun. Kalau kutubun jamaknya kitab. Nah, buku banyak buku. Kalau menulis menjadi tulisan. Kalau berbohong
Kadzaba. Yakdzibu. Masdarnya kebohongan. Kadzibun. Nah, kan nggak sepola kan ya dengan tadi kan nasrun. Harusnya kadzbun. Menjadi kadzibun. Sama tadi katabah. Nah, harusnya katbun menjadi kitabatun. Tidak ada polanya. Dan ini kita harus banyak membaca buku ataupun mendengar. Nah, tetapi pada fi'il yang sulasi mazid bisa dipola. Bentuk pertama yang dikasih contoh di buku adalah bentuk aslama yuslimu dengan tambahan hamzah. Pasti masdarnya islamun. Kalau dengan pola yang sama, akroma yukrimu, ikram sahih, pasti sama. Amanah yu'minu, iman, aslinya iman menjadi iman. Akhroja mengusir, ikhrojun. Nah, ahroma, ihromun, ahroma berbaju ihram, ihramun. Adkhala, idkhalun, afroha. Nah, sudah dapat ya feelingnya ya. Nah, pola yang kedua adalah ada tambahan salama, yusallimu. Beda arti, Bapak Ibu. Ada yang beda arti, ada yang sama arti. Di sini di pelajaran LBG hanya dikenalkan saja, dikenalkan hurufnya, tidak dibahas faidahnya harfu ziyadah. Ma makna salama yusallimu? Mengucapkan salam. Kalau tambahin ala, bukan mengucapkan salam, bisa berarti mengucapkan salam, bisa berarti menyelamatkan. Menyelamatkan. Jadi menyelamatkan itu juga berasal dari bahasa Arab, selamat. Masdarnya apa Bapak Ibu kira-kira? Taslimun. Nah, tambahan tak, masdar yang sering dipakai pada pola yang ini, masdarnya ada 6. Tapi yang sering dipakai adalah bentuk taslimun. Berarti kalau ini menyelamatkan, ini berarti penyelamatan. Kalau aslama yuslimu manahu? Tunduk. Beda arti nggak Bapak Ibu? Beda, meskipun dari satu akar. Satu akar, akarnya apa? Huruf apa aja Bapak Ibu? Sin, sahih, sin, lam, dan mim akarnya. Kemudian pola yang ketiga yang sering kita praktekkan yaitu tambahan alif. Awana, yu'awinu. Tambahan apa ini Bapak Ibu? Wow, alif. Nah, masdar yang sering keluar adalah masdar mimnya malan. Mu'awanatun. Masdar pada pola fi'il ini, fi'il yang ketiga ini Bapak Ibu, masdar yang sering keluar memang ada masdar guru mimnya, masdar aslinya, tapi yang sering diucapkan adalah masdar yang ada mim. Kalau awana yu'awinu, muawanah. Kalau jahada yujahidu, mujahadatun. Kalau qatala yuqatilu, nah, muqatalatun. Sa'ada yusaidu, musa'adatun. Apa lagi Bapak Ibu? Amanah polanya ini. Amanah aslinya. Pola yang pertama. Memang bunyinya seperti ini. Ini yang sering kalau ketika mendalami sorof sering kejebak ke situ. Seolah-olah seperti pola ketiga yang amanah. Sebenarnya adalah pola kedua. Pola pertama. Baik. Berarti masdarnya bisa dipola ya Bapak Ibu ya. Sampai di sini bisa difahami nggak? Apa Bapak Ibu? Mu'awanatun. Oh iya, kurang satu ya.
kurang muawalatun. Kemudian contoh hadasa yuhadisu muhadasatun. Sahih. Hadzara yuhadiru muhadzaratun. Qawama yuqawimu. Sahih, muqawamatun. Pasti polanya sama. Sama sallama yusallimu taslimun. Karrama yukarrimu sahih. Adaba mendidik. Adaba yu'addibu ta'dibun. Ta'dibun. Qatta'a yuqatti'u taqti'un. Nah, ada tambahan taknya ya. Nah, tapi khusus yang ketiga ada tambahan mimnya, pakai mazhar mim. Kemudian yang ke-6 kita belajar yang ke-6 adalah tambahan tak. Contohnya yang keempat tafta'allama ini merangkum pelajaran ke-12 ke-13 Ibu ya. Rangkuman 12 13. Tambahan tak dan tasdid. Kalau yang ini halaman berapa ini berarti? Halaman 75. Karena harusnya ini kan satu materi Bapak Ibu ya. Tetapi di buku LBG dibuat jadi 2 materi, dipecah. Selanjutnya adalah tambahan berapa huruf Bapak Ibu? 5. Nah, tak tambahan 2. Tambahan tak sama tasdid. 5. Tambahan tak dan tasdid. Ta'allama. Masdarnya ta'allumun. Ta'allumun. Kalau taklim dari mana Bapak Ibu? Iya, masdarnya. Kalau taklim pola keberapa kita dapatkan taklim? Taklim dari kedua, pola kedua, dari akad 2. Dari apa? Allama yu'allimu. Ta'limun. Kalau ta'allama ya ta'allamu, ta'allumun, ta'allum. Nah, ininya berharokat. Nah, memang sering apa namanya? Ketipu, kepleset di sini. Ta'allamun. Pasti tidak sedikit pembelajar yang kepleset, harusnya domah menjadi fathah, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, itu sangat wajar sekali. Ta'allumun. Nah, ada lagi yang banyak ketipu lagi, seolah-olah madinya ini seperti mudhari. Nah, padahal ini adalah madi yang ditambahin huruf ta. Nah, tafattaha ya tafattahu, tafattuhun. Nah, tafattuhun. Taqatta'a ya taqatta'u, taqattu'un. Tahaddasa berbicara ya tahaddasu. Nah, tahaddusun. Apa lagi yang sering kita praktekkan di Al-Qur'an? Tafakkaro ya tafakkuru. Nah, tafakkur. Suka kita dengar ya, tafakkur. Nah, itu polanya seperti ini. Pola kelima adalah tambahan nun, tambahan tak. Hamzah dan tak. Ijtama'a. Ijtama'a. Yajtami'u. Masdarnya pola yang seperti ini pasti ijtima'un, sama. Ijtama'a yastami'u, ijtima'. Ihtafala yahtafilu. Nah, ihtifal.
Istaqalla yastaqillu. Istiqlal. Istiqlal. Belum kita bahas ya. Tambahan hamzah sin dan ta. Belum. Oh ya, di sini ya. Tambahan sin dan ta ya. Ini pola kelima. Dan masdarnya ijtama'ah yajtami'u. Ijtama'ah yajtami'u. Pola keenam yang sering keluar adalah tambahan hamzah sin dan ta. Istaghfaro. Mudharanya apa Bapak Ibu kira? Nah, kalau untuk menentukan mudhari, saya kira Bapak Ibu sudah itu semua Bapak Ibu ya. Dirasa-rasa untuk menentukan mudhari sudah kuat semua. Istaghfaro yastaghfiru, masdarnya pasti istighfar. Semua fi'il dengan pola seperti ini pasti akan masdarnya istif'al, istighfar. Ista'zana yasta'zinu. Nah, isti'dzanun. Kemudian istansoro yastansiru, istinsorun. Nah, inilah yang kita bahas pada bab ke-11 dan bab ke-12. Bab ke-12 dan bab ke-13. Istaghfaro yastaghfiru, istighfar. Bapak Ibu, untuk menentukan masdar pada sulasi mazid justru kita malah lebih gampang, karena pasti akan polanya sama seperti di atasnya. Baik, yang kita sering praktekkan di Al-Quran, bertentangan atau berdebat, madzhab Arabiyah. Jadalah, yujadilu, berdebat ya Bapak Ibu ya. Berdebat itu jadalah, yujadilu. Pola keberapa Bapak Ibu? Sahih, ketiga. Jadalah, yujadilu. Masdarnya mujadalatun. Mujadalatun. Ada Al-Quran Bapak Ibu ya. Kita cekkan Al-Quran ya. Tidak apa-apa ya, kita contoh di Al-Quran ya. An'amah, memberi nikmat, yang sering kita perhatikan. An'amah, sahih. An'amah yun'imu. Pola berapa Bapak Ibu? Masdarnya in'amun. Memberi makan, at'amah. Mudhari'nya yut'imu. Masdarnya kok udah luar biasa semua Bapak Ibu. Habis setelah diganti sama Pak Haji sudah luar biasa semua. Abal luar biasa. Nah, kemudian ulangan mau dekat-dekat tahu Iya. Iya, lisannya paling percakapan biasa. Lisan. Iya. Iya. Kemudian jadwal ujiannya kan itu Bu ya, kayak kemarin saja ya, kan ujiannya kan 21 lisan, 23 tulis. Jadi seperti kemarin 21 masih belajar, 23 tulis, yang sudah selesai langsung lisan gitu aja ya.
Iya, iya kayak kemarin Bu. Iya, kayak kemarin Ibu ya. Jadi 21 masih belajar aja nggak apa-apa. 21 iya nggak apa-apa ya. 21 masih belajar, ujiannya 23 aja dua-duanya. Iya. Kenapa? Iya kayak kemarin pilihan ganda. Kenapa? Isanya 5 seperti kemarin. Isanya 5. Insya Allah lebih mudah dari yang kita bahas. Kisi-kisinya. Iya, nanti. Badah. Kemudian menurunkan anzala yunzilu. Pola keberapa? 1. Masdarnya inzal. Menurunkan juga muradifnya nazzala yunazzilu. Masdarnya tanzil. Tanzil nazzala. Nah, kalau anzala inzal, kalau nazzala tanzil. Mempercayai soddako yusaddiku tasdik. Mendustakan kadzaba yukadzibu takdzib. Nah, kalau mendustakan takdzib. Kalau berdusta beda ya Bapak Ibu ya, berbohong dan mendustakan. Kalau mendustakan itu dia sudah dapat kabar tapi pura-pura tidak tahu itu mendustakan. Kalau tadi berbohong kadzaba yakdzibu. Kalau mendustakan kadzaba yukadzibu. Masdarnya takdzib. Kemudian menipu khoda'a yukhadi'u mukhada'atun. Iya, selalu tak marbutoh. Kemudian memperbaiki hasana yuhassinu tahsin. Nah, tahsinun berbuat baik, ahsana yuhsinu ihsan. Beda ya, beda arti ya, satu akar. Kalau yang tadi berbuat baik, ahsana yuhsinu ihsan. Kalau memperbaiki, hassana yuhassinu tahsin. Memberi kabar baik, basyaro yubasyiru tabsyir. Nah, tabsyir. Memotivasi, raghoba yuraghibu targhibun. Bersuci. Kalau hadasnya malah najis hadasnya. Toharo yutohiru tatahirun. Nah, kelihatannya gampang ya Bapak Ibu ya. Iya, karena memang pada buku kedua ini, pada bab 12, 13, 14 memang fokusnya di sorof Bapak Ibu ya. Sorof fi'il sulasi mazid. Memberi nikmat fil arabiyah Bapak Ibu. An'ama. Sering kita praktekkan ya. An'ama. Memberi nikmat. Kalau kita baca surah Al-Fatihah, an'amta. Berarti domirnya apa itu? Anta. Kembali kita ngobrol sama Allah. An'amta. Anta, an'am, kamu memberi nikmat. Kemudian
Ya, cukup Bapak Ibu ya. Kelihatannya sudah luar biasa semua ini ya. Ini menentukan masdar. Sudah pasti sama. Kemudian tugas yang belum kita bahas kemudian adalah masdar. Pada halaman 77 ya. Nah. Masdar itu masih ingat Bapak Ibu kemarin? Nah, isem yang mengambil dari fi'il atau kata kerja yang dibenarkan. Berbohong menjadi kebohongan. Menolong menjadi pertolongan. Bedanya apa? Ya, kita nggak bisa membedakan, hanya kita bisa memfungsikan ya Bapak Ibu ya. Saya pertolongan kamu atau saya menolong kamu? Saya menolongmu, ya, saya menolong kamu. Saya menolong sangat penting atau pertolonganku sangat penting. Pertolonganku sangat penting. Itu adalah masdar. Kata kerja yang dibenarkan kalau di definisi buku ini, atau isem yang berbentuk abstrak, isem yang tidak berbentuk afan. Yang jim halaman 77 yang masdarnya ya belum kita bahas ya Bapak Ibu ya. Kalau mudhari'nya kan sudah ya kemarin ya. Kenapa? Bukannya sudah ya Bu ya? Yang B udah. Yang B, bukan yang jim. Oh belum ya? Baik, ya jim. Ya tahaddasa. Mudhari'nya ya tahaddasu. Masdarnya tahad. Pola keberapa itu? Tak ada. Madinya ada taknya. Empat. Ta'allama. Tahaddasa. Pola keempat. Nah, berarti masdarnya tahaddusun. Nah, tahaddusun pola keempat. Pola keempat Bapak Ibu ya. Nah, itu sering terjebak di situ memang. Kadang-kadang seolah-olah dikira itu adalah fi'il, sudah fi'il mudhari', padahal itu adalah fi'il madhi yang depannya data. Berarti double tak di situ. Iya, double tak. Nanti pada dhamir anta dan dhamir anti dan dhamir hiya. Tahaddasa kan ngobrol. Ya kalau mudhari'nya ya tahaddasu. Kalau anta tatahaddasu. Ada dua tak, double tak di situ. Kalau dhamir anta. Anti tatahaddasina. Nomor 2 Bapak Ibu. Berbicara. Takallama. Ya takallamu. Pola keberapa? 4 lagi. Masdarnya takallumun. Agak susah ya menentukan masdar yang ini ya. Suka kepleset harokatnya memang takallumun, tapi insya Allah dengan sering pembiasaan insya Allah bisa Bapak Ibu ya. Takallumun. Tafakkaro. Nah, ya tafakkaru. Pola ke 4 lagi, masih 4. Tafakkurun. Makna tafakkar, merenungkan atau memikirkan. Merenung. Ya, bisa berarti berpikir juga, Wajih. Bisa berpikir atau merenung. Arakum rabi tanazzala. Nah, ya tanazzalu. Masdarnya tanazzulun. Pola ke 4. Pola keempat. Baik. Ma makna kalau turun? Nah, turun dengan jumlah yang banyak. Memang tambahan harfu ziyadah sedikit kita singgung, ada bisa berarti berbeda. Kalau turun saja nazala, yanzilu, turun. Kalau menurunkan, sahih, anzala.
atau nazzala atau tapi kalau turun barengan dalam jumlah yang banyak di waktu itu tanazzala ya tanazzalu. Iya, malaikat kita temukan di surat apa ini Bapak Ibu? Surat Al-Qadar ya. Al-Qadar. Ar-Raqam al-Khamis ajaba yujibu kagum. Ijabun pola ke 5. Lah. Pertama. Ke-1 ijab. Nah. Sama anzala yunzilu. Masdarnya inzal. Pola ke 1. Akroma yukrimu ikramun. Pola ke 1. Mana akromah Bapak Ibu? Memuliakan. Dan anfaqo mengeluarkan, artinya mengeluarkan. Infak. Nah, kata dasarnya artinya mengeluarkan. Anfaqo yunfiku infakun. Ya, pola keberapa? Pertama. Pola pertama. I'taqoda. Ya takidu. Sahih. Pola kelima. I'tiqodun. I'tiqod. Pola kelima. Pola kelima. Artinya yakin. Nah, pola kelima. Istama'a. Yastami'u. Istima'un. Pola keberapa Bapak Ibu? 5 lagi. 5 lagi. Karena sin ini jangan sama pasti akan suka menipu juga. Sin ini seolah-olah harfu ziyadah ya Bapak Ibu ya. Padahal ini huruf aslinya, akarnya. Yaitu mendengar apa mendengar? Sami'a. Berarti tambahannya hamzah dan ta menjadi istama'a. Nah, mungkin pasti juga akan seolah-olah seperti is. Nah, sama-sama is ini. Nah, menjadi istama'a. Iftataha. Yaftatihu. Pola ke? Kelima. Iftitah. Bapak Ibu suka dengar kata iftitah? Nah, iftitah itu pembukaan. Nah, iftitah. Kalau membuka buku, membuka kitab, kita pakai fatahah. Tapi membuka sesuatu acara, membuka doa, pakai iftataha. Kemudian intafa'a. Pola ke masih kelima. Intafa'a yan tafi'u. Masdarnya intifa'un. Mana intafa'ah? Bermanfaat. Intifa'un. Pola kelima. Pola kelima. Istakbala. Nah, pola ke berapa? Nah, pola ke-6 pada akhir. Istakbala, yastakbilu, istiqbalun. Nah, menyambut atau menerima. Nah. Istiqbal. Seperti ista'dzana, isti'dzan. Nomor 5. Nomor afan. Pada istahsana. Yastahsinu. Masdarnya istihsan. Pola ke 6 istihsan. Istaqoma. Yastaqimu. Nah, ini Bapak Ibu, ini akarnya tengah-tengahnya ada huruf harful ilah ya.
ada ya itu yang seringnya kalau ada filahnya memang belakangnya ditambahin tak marbuto. Nah, tapi kita tidak banyak bahas ini Bapak Ibu ya. Kita kuatkan dulu yang dasar ini. Istaqomah, yastaqimu, aslinya istiqomun aslinya. Nah, tetapi yang dipakai adalah istiqomatun. Ada tambahan taknya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Makanya takutnya Bapak Ibu supaya menguatkan yang ada dulu, yang ini nggak banyak itu ya, nggak banyak dibahas ya. Jadi mudorenya Yastaqimu, masdarnya istiqomatun. Memang bentuk rasa dan bentuknya berbeda ketika kita mengucapkan. Kalau tadi istihsan, ini harusnya istiqom. Iya, tak marbuto. Istiqomatun. Ditulis ya, tapi ya. Sering dengar kata istiqomah ya. Nah. Istiqomatun. Sama dengan pola yang sama karena ini ada huruf ajwafnya, ada harful ilah di tengah. Istafada, yastafidu, masdarnya istifadatun. Nah, istifadatun. Nah. Juga kita ditemukan dengan fi'il yang ada tasdid aslinya, bukan tasdid tambahan. Bapak Ibu, itu ihtamma itu tasdidnya itu asli. Kalau ini kan tasdidnya tambahan. Kalau ihtamma mudhari'nya apa? Yahtammu. Aslinya memang kalau kita copotin pretelin hurufnya, aslinya ihtamama yahtamimu. Karena orang Arab kalau ada dua huruf yang sama dempet itu disambung. Ihtamama yahtamimu menjadi ihtamma yahtammu. Masdarnya menjadi ihtimamun. Ihtimamun, perhatian. Kalau ihtamma yahtamu, memperhatikan. Kalau ihtimamun menjadi perhatian. Kalau istafada tadi Bapak Ibu, ma makna istafada? Mengambil faedah. Yang atasnya Bu Haji, istafada. Atasnya itu ihtamma itu faedah. Ya, pengambilan faedah. Iya, pengambilan faedah. Ihtimamun, perhatian. Al-ihtimamun, perhatian. Kelihatannya mungkin kalau masdar Bapak Ibu masih kesusahan ya Bapak Ibu ya, menentukan masdar ya. Tapi kalau mudhari'nya 99,99 sudah paten semua. Tinggal masdarnya saja yang butuh pembiasaan. Istaqalla. Nah, yastaqillu. Masdarnya istiqlal. Nah, di situ juga ada namanya fi'il mudha'af Bapak Ibu. Fi'il yang memang bawaannya itu tasdid, ada tasdidnya. Itu tasdidnya bukan harfu ziyadah, bukan. Seperti di atas. Itu fi'il yang memang bawaannya sudah ada tasdid. Berbeda dengan salama, itu tasdidnya kan tambahan. Ta'allama. Nah, kalau istaqalla yastaqillu, istiqlal. Kalau istaqallah merdeka, kalau istiqlal berarti kemerdekaan.
eh iya, biasanya di ciri-cirinya ada di akhir masdarnya. Di akhir hurufnya. Di akhir fi'il. Oh ya. Tasdidnya ada di akhir. Nah, gampangannya. Nggak di tengah. Itu kan di akhir ya, ihtamma. Nah, di akhir. Itu kan ihtamma, itu kan di akhir huruf. Kenapa? Istiqlal, kemerdekaan. Goreng juga pakai tasdid kan saja. Iya, mudoranya pakai tasdid. Nah, Bapak Ibu, nah pada bab ke-14, sekarang kita menuju bab ke-14, Bapak Ibu. Metodenya sekarang kita bahas kaidahnya dulu, Bapak Ibu ya. Baru percakapannya ya. Pada bab ke-14 masih sama membahas tentang sorof ya. Tentang kalau di bab 12 13 membahas fi'il madinya, mudhari' dan masdar. Madi, mudhari' dan masdar. Pada bab ke-14 kita membahas sighah yang harus kita ketahui, yaitu ismul fa'il dan ismul maf'ul. Dihapus ya? Sudah ditulis ya? Gampang, bisa. Ismul fa'il, Bapak Ibu tentu masih mengenal ismul fa'il ya. Kita fokuskan dulu ke ismul fa'il, Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu sudah pernah disinggung di awal ism fa'il pada arti sulasi mujarad, 3 huruf yang asli. Kalau menolong nasoro. Yang menolong kita panggil nasir. Sama, ism fa'il juga sama semuanya. Kalau menulis kataba, penulis katibun. Kalau tulisan sahih kitabatun. Menolong nasoro, penolong nasir, pertolongan nasun. Alhamdulillah, sudah luar biasa semua ini. Melihat nadoro, yang melihat penglihatan nadrun. Mengetahui alima, yang mengetahui alimun.
pengetahuan, ilmun. Kalau sudah jadi masdar ataupun sudah jadi ism fa'il, ini tadi namanya ism. Kita fokuskan ke ism fa'il. Ism maf'ulnya nggak kita bahas dulu, Bapak Ibu. Takut bingung ya kebanyakan. Ismul fa'il, bukan fa'il. Kalau fa'il ada dalam pangkat susunan, bukan fa'il. Kalau membuka, fataha. Yang membuka, fatihun. Pembukaan, fathun. Duduk, jalasa. Yang duduk, jalis. Duduk masdarnya, julusun. Julusun. Minum, syaribun. Peminum, syaribun. Syaribun, syariba, syaribun. Minuman, syurbun. Nah, sahih. Ndak sarbun, ndak seperti ini. Ndak sepola seperti nasrun, tapi syurbun. Apa lagi Bapak Ibu yang sering keluar? Nah, doroba, memukul. Memukul. Yang memukul, doribun. Pemukulan, dorbun. Nah, berbohong, kadzaba. Kadzaba, berbohong. Yang berbohong, kadzibun. Kebohongan, kadzibun. Nah, kadzibun. Tengahnya kasroh. Ini kita sebut ismul fa'il ya, polanya ya. Kalau yang duduk, jalisun. Yang pergi, zahibun. Zahibun. Yang berpuasa, shaimun. Yang tidur, naimun. Nah, kalau ciri-cirinya apa Bapak Ibu? Kalau sulasi itu ciri-cirinya apa? Ya, setelah naik turun. Naik jatuh. Setelah naik diturunkan. Habis dipanjangkan diturun. Naim, shaim, zahib. Nah, kan bisa dirasa ya Bapak Ibu ya. Setelah naik turun. Nah, untuk menentukan fi'il ismul fa'il pada fi'il mazid, fi'il yang ada tambahan, juga tidak jauh, tidak begitu susah. Artinya sama semudah dengan ini. Biasanya ditambah huruf mem depannya, Bapak Ibu. Ditambah huruf mem. Kalau tunduk, aslama yuslimu. Yang tunduk kita panggil muslimun. Nah, semuanya biasanya ditambah huruf mem. Aslama yuslimu kan bisa berarti tunduk atau bisa berarti berislam. Kalau amanah yu'minu, mu'minun. Nah, orang yang beriman kita panggil mukmin. Memuliakan, akroma yukrimu, mukrimun. Tidak panjang, mukrimun. Seperti muslimun. Nah, yang berbuat baik, ahsana yuhsinu, muhsin. Nah, muhsin. Berbuat dosa, aznaba yudnibu, mudnibun. Nah, ini yangnya Bapak ya, orangnya ini yang berbuat tunduk. Nah, kemudian muslimun kita praktekkan. Yang berinfak, kalau tadi berinfak anfaqo yunfiku, yang berinfak munfikun. Memperbaiki, belum pada pola kedua, bisa aslaha yuslihu, muslih itu memperbaiki. Orang suka memperbaiki itu namanya muslih. Memperbaiki apa saja, memperbaiki ya, tukang servis berarti. Tukang servis berarti kita panggil muslih. Nah, muslih. Merusak afsada. Kalau merusak kan afsada.
Kalau perusak, Mufsidun. nah mufsidun kita temukan di surah Al-Baqarah ayat berapa Bapak Ibu? Mereka mengira itu orang yang berbuat baik padahal mereka adalah perusak. Al-Baqarah ayat pertama, mufsidun. Mufsidun berarti ayat berapa ini? Ayat ke-12, ala innahum humul mufsiduna. Mufsidun. Nah, Bapak Ibu, ini kan orang ya, Bapak Ibu ya, kebanyakan ya. Memang banyak ditampilkan ismul fa'il itu berbentuk orang. Berarti bisa dijamakkan atau bisa dijadikan mudzakkar, bisa dijadikan muannas. Kalau muslimun laki-laki. Satu, kalau jamaknya muslimuna. Nah, bisa dijamakkan. Muannasnya muslimatun. Muslimatun. Jamaknya muslimatun. Berarti semudah ini Bapak Ibu ya. Kalau ini memang sangat mudah sekali nih. Tinggal nambahin alif sama alif. Ya, habis diangkat dibanting. Bisa dijamakkan dan apa? Bisa dijamakkan dan bisa dimuannaskan. Nah, kalau ini memang depannya semuanya memang orangnya itu memang ditambahin mim depannya. Kalau salama yusallimu, nah musallimun, nah beda karena beda akar musallimun. Berarti orang yang menyelamatkan. Penyelamat berarti kita panggil musallim. Nah, penyelamat menyelamatkan musallim. Kalau mengajar apa? Allama yu'allimu, yang mengajar muallim. Nah, muallim itu akarnya dari satu allama. Polanya seperti sallama yusallimu. Kemudian Musalimun nanti apa? musalimun berarti penyelamat. Karena ini kan orangnya ya Bapak Ibu ya. Ini disebut apa tadi? Ismul fa'il. Nah, sahih. Muslimun berarti orang muslim atau orang yang tunduk. Sama nggak Bapak Ibu polanya? Sama, semuanya sama. Ditambahin mim depannya. Kalau berjihad, jahada, yujahidu. Nah, masdarnya apa tadi kira? Mujahadah. Materi kan mujahadah. Yang berjihad kita panggil, nah, mujahidun. Nah, lama-lama sudah kerasa ya, gampangnya ya Bapak Ibu ya. Ya. Ijtihada. Nah, ijtihada. Nah, Bapak Ibu, ini kan ismul fa'il, dia adalah ism. Karena identik dengan orang, itu berarti bisa dimudzakarkan dan bisa kalau pejuang perempuan mujahidatun. Kalau jamaknya ini mujahiduna. Mujahiduna pada bab kemarin jamak kalau enggak kenapa-kenapa mujahidun. Kalau kenapa-kenapa mujahidin. Sama, ini kan jamaknya muslimun. Kalau enggak kenapa-kenapa. Kalau kenapa-kenapa masih ingat ya bab 10 ya? Maksudnya yang ini? Yang tadi, Bu. Islam. Kalau masdar kan bentuknya, bentuk ism yang diambil dari fi'il. Kalau ismul fa'il orangnya, Bu. Orangnya. Yang pertama tadi masih ditulis, Bu. Udah. Nah, yang pertama tadi kan masdarnya. Nah, pada bab ke-14 ini yang dibahas adalah ism fa'il, orangnya. Kalau tadi bentuk perbuatannya, kalau tadi pertolongan, sekarang
penolong. Kalau tadi ketundukan, sekarang yang tunduk. Nah, kalau tadi keislaman, sekarang yang berislam. Kalau tadi penyelamatan. Kalau sekarang penyelamat. Kalau tadi perjuangan, sekarang pejuang. Nah, iya. Ismul fa'il itu orangnya. Tapi ini sorof, Bapak Ibu ya, bukan fa'il. Pada nahwu masih ingat fa'il, Bapak Ibu? Ini ism fa'il, kalau kita membuat susunan bisa jadi menjadi objek. Bisa nggak, Bapak Ibu? Bisa. Bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar. Kamu adalah pejuang. Anta mujahidun. Sahih. Anta mujahidun. Sudah paten nih Pak Rufi ini. Anta mujahid sebagai apa, Bapak Ibu? Khobar. Nah, meskipun di sini sekarang kita fokus pada sorof, sigohnya adalah ismul fa'il, tapi dalam susunan dia sebagai khobar. Pejuang itu sungguh mulia. Al-mujahidu karimun. Mujahid sebagai apa? Kepada orang yang pejuang itu sudah pergi ke kemana? Ke masjid ya. Pejuang itu zahabal mujahidu ila masjid. Nah, mujahid pada posisi sebagai fa'il yang mengerjakan pergi. Nah, saya melihat mujahid. Wah, itu al-mujahidah. Al-mujahidah. Kalau tadi ini kita bahas sorofnya. Nah, kalau barusan kita masukkan ke dalam susunan di nahwu. Nah, sekarang kita masih membahas akarnya. Memang ini Bapak Ibu harus ada kesinambungan memang ketika mempelajari nahwu harus dibarengin sorof memang harus. Sorof ini kadang-kadang sering dilupakan. Padahal juga menjadi unsur yang sangat penting. Mujahid kalau berdebat Bapak Ibu tadi jadalah yujadilu, pendebat mujadilun. Kalau perdebatan masdarnya tadi ya jidal boleh. Masdar yang suka keluar mim mujadalatun. Nah, mujadalatun perdebatan. Nah, mubalik kelompok yang mana? Pola keberapa? Balago. Yuballighu. Nah, balago. Mana balago yuballighu? Menyampaikan. Kalau yang menyampaikan kita panggil mubalighun. Kalau penyampaian tabligh. Nah, tabligh suka dengar tabligh akbar ya. Nah, tabligh itu penyampaian. Nah, jamaah tabligh berarti ya kelompok yang suka menyampaikan. Nah, sering kita dengar ya tabligh Bapak Ibu ya. Kelihatannya masdar harus sering dilatih Bapak Ibu ya. Masdarnya yang sering lupa nih masdarnya. Kurang paten memang. Kalau mudhari'nya sudah paten benar-benar. Tinggal masdarnya ini yang kurang. Pola keempat tadi. Tadi apa Bapak? Pola keempat? Nah. Pola keempat ta'allama ya ta'allamu belajar. Ta'allama ya ta'allamu belajar. Kalau pelajar kita panggil sahih. Yang ini udah besar Bapak Ibu ya? Kalau pelajar kita panggil muta'allimun.
Bukan mu'alimun. Kalau mu'alimun akarnya dari mana? Alama, mengajar. Kalau yang mengajar berarti mu'alim. Kalau ini belajar. Ta'allama. Oh, iya. Muta'allimun. Tinggal nambahin mim. Yang belajar Ustaz. Belajar. Iya, yang belajar atau pelajar. Mendahulukan. Qaddama yuqaddimu, yang mendahulukan muqaddimun. Kemudian memikirkan. Tafakkaro, yatafakkaru, merenung. Yang merenung mutafakkirun. Baik. Mutafakkirun di tasdid. Baik. Pola kelima. Ijtama'a. Ijtama'a. Yajtami'u. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu? Muj. Nah, muj yang berkumpul kita panggil mujtami'un. Mujtami'un yang berkumpul. Kemudian pola terakhir keenam, istaghfaro. Istaghfaro. Yastaghfiru. Yang meminta ampun kita panggil mus. Nah, mus. Yang meminta ampun kita panggil mustaghfirun. Di sini ada perbedaan Bapak Ibu ya, perbedaan sangat jauh antara fi'il yang murni 3 huruf murni dan fi'il yang 3 huruf ada. Kalau yang murni hanya nambahin alif, iya alif ya, alif. Kalau nasoro, nasir. Zahaba, yadhabu, zahib. Nah, tapi kalau fi'il dengan huruf, ada huruf tambahan, biasanya, bukan biasanya, memang semuanya ditambah huruf mim dhammah. Nah, muslimun, musallimun, mujahidun, muta'allimun, mujtami'un, mustaghfirun. Dan yang paling penting supaya nggak salah rasa ya Bapak Ibu ya, huruf sebelum terakhir itu kasroh. Huruf sebelum terakhir kasroh. Nah, ini cara termudah untuk menentukan. Menolong. Bukan menolong dengan versi lain. Ista'ana, membantu. Ista'ana. Yang menolong kita sebut, nah, musta'in. Musta'inun. Memberi nikmat. An'ama. Pola keberapa Bapak Ibu? Pola ke-1. Kalau pemberi nikmat, mun. Nah, mun aimun. Memberi makan. Ata'ama. Ata'ama. Yutaimu. Ata'ama. Kalau pemberi makan, mutaimun. Iya, menerangkan. Bayyana. Yubayyinu atau menjelaskan. Yang penerang
Mubayyinun. Mubayyinun. Kalau penerangan masdarnya tabyin. Nah, ini. Tabyin. Kalau menerangi, nawwaro. Pola ke berapa? Pola ke dua. Yang menerangi kita panggil munawwirun. Ya, masdarnya tanwir. Khaffafa, meringankan. Yukhaffifu, yang meringankan. Mukhaffif, memudahkan. Ya, sahala boleh. Sahala. Yusahilu. Musahilun. Atau yassaro. Yuyassiru. Muyassirun. Nah, muyassirun. Yang penting rasanya sudah dapat ya Bapak Ibu ya. Memperbaiki. Hasanah yuhassinu, kalau berbuat baik ahsana, kalau memperbaiki hasanah yuhassinu, kalau yang suka memperbaiki, yang muhassinun. Nah, muhassinun, muhassinun. Masdarnya tadi Ibu tahsin. Masdarnya kan yang sebelum ini. Masdarnya tadi ya. Jadi supaya nggak jauh-jauh supaya nggak terlalu berantakan pahamnya Bapak Ibu. Kita dekatkan antara masdar dan isim fa'il. Isim fa'il. Iya. Harusnya tadi nggak usah dihapus Bapak Ibu ya. Tinggal ditaruh di sampingnya ya. Nah, berarti Bapak Ibu bisa bikin itu sendiri. Kita buka halaman 83 Bapak Ibu. 83 Safa salisa wa samanin. Nah, yang ismul fa'il tidak kita bahas dulu ya. Di situ ada berapa sigo Bapak Ibu di bagan? 4. Fi'il madi, fi'il mudhari', ismul fa'il dan ismul fa'il kita lewat dulu. Kita fokuskan ke ismul fa'il. Mendahulukan. Qaddama yuqaddimu. Yang mendahulukan kita panggil muqaddim. Nah, pasti ditambahin mim berdomah Bapak Ibu ya. Mim berdomah dan huruf sebelum akhir adalah kasroh, muqaddim. Berislam, aslama, yuslimu. Yang berislam kita panggil muslim. Merayakan, ihtafala, yahtafilu. Yang merayakan, muhtafilun. Mendekat, iqtaroba. Nah, yaqtaribu, muqtaribun. Muqtaribun. Memikirkan, tafakkaro. Mutafakkirun. Kalau pemikir berarti mutafakkir. Mutafakkirun itu ya biasanya biasanya kalau di komputer itu di bawah tasdid, sudah benar berarti, nggak ngantuk berarti. Mutafakkirun.
bebas, bebas. Intolako Artinya bebas Ustaz. apa? Artinya bebas. Iya, bebas. Intolako yantoliku, terbebas artinya. Muntolikun. Nah, berarti yang terbebas bukan membebaskan ya, Bapak Ibu ya. Kalau membebaskan tolako yutoliku. Kalau ini terbebas. Nah, yang terbebas kita panggil Muntalikun. muntolikun. Kita fokuskan ke ismul fa'il dulu ya Bapak Ibu ya. Berkelana. Safaro. Yusafiru. Pengelana. Musafirun. Menerima atau menyambut. Istakbala. Yastakbilu. Mustaqbilun. Nah, mustaqbilun. Kita kembali ke halaman. Ini adalah kaidah pada bab ke-14. Pada bab ke-12, 12, 13 kita dikenalkan dengan tasrif, madi, mudhari dan masdar pada fi'il sulasi mazid. Yang sudah paten Bapak Ibu kelihatannya mudhari'nya. Tinggal masdarnya yang perlu diulang-ulang. Pada bab 15 ini nggak jauh beda. Sigoh yang harus kita kenal adalah sigoh ismul fa'il. Ismul fa'il, bukan fa'il ya Bapak Ibu ya. Ismul fa'il. Nah, kemudian ada tambahan pelajaran yaitu kita mengenal bulan-bulan Qamariyah dan Syamsiyah. Tadi beda fa'il sama ismul fa'il tadi? Bapak Ibu. Kalau fa'il kan dalam susunan. Kalau fa'il itu dalam susunan. Kalau ismul fa'il adalah bentuk kata. Bentuk kata. Kita masih bermain kata, masih membahas kata. Ya, sorof. Kalau fa'il itu pangkat dalam susunan. Fa'il tidak hanya dari ismul fa'il, misalkan Ahmad pergi. Nah, kalau ini fa'il, Ahmad sebagai fa'il dalam susunan. Mujahid itu sudah pergi. Nah, Mujahid dia adalah fa'il, ya memang dia ngambil dari bentuk sigo ismul fa'il. Ada bab tambahan pada bab 15 Bapak Ibu, kita dikenalkan dengan nama-nama bulan. Nah, mundur ya, ini cara belajarnya mundur sekarang ini. Mundur 82. Mundur sampingnya berarti. Nah, Asyhurul Qamariyah. Jadi tambah bingung Bapak Ibu ya, maju mundur ya. Nah, bulan-bulan Qamariyah, Muharramun. Bulan pertama Muharram. Nah, Bapak Ibu sedikit tambahan pengetahuan ya Bapak Ibu ya. Kapan Nabi hijrah? Bukan bulan Muharram. Iya. Nabi hijrah ke Madinah itu dalam sejarah itu bulan Rabiul Awal. Nah, memang penetapannya ada yang ditetapkan di tahun itu, maksudnya sebagai patokannya, karena disebutkan pertama kebiasaan di sana, kebiasaan zaman dahulu sebelum Islam, bulan pertamanya disebut Muharram. Seperti kita kan kebiasaan kalau orang Eropa karena kebiasaan bulan pertamanya adalah Januari. Kalau orang Arab zaman dahulu, Qudama zaman dahulu, anak lama memang kebiasaan bulan pertamanya adalah Muharram. Sehingga Muharram juga, sekarang Muharram juga. Nah, sehingga yang menjadi patokan itu bukan bulannya harusnya, tapi harus yang menjadi patokan adalah tahunnya, tahun di mana Nabi hijrah. Nah, itu di tahun itu dihitungnya sebagai tahun pertama. Tapi hakikatnya bulan ketika Nabi hijrah itu adalah bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal aslinya. Bisa difahami nggak Bapak?
sebagai tambahan. Iya, Saya nggak ngerti. kan selama ini kan memang identik dengan tahun baru Hijriah itu 1 Muharram. Ya memang karena sudah dari dulu kebiasaan awal tahun itu digantinya dengan Hijrah itu kapan sih? Rabiul Awal. Rabiul Awal aslinya. Bulannya Rabiul Awal. Nah, tapi diidentikan peristiwa hijrah itu sebagai dengan Muharram, bulan Muharram. Oh, iya, iya. Padahal seharusnya Muharram itu hanya sekedar ganti tahun saja, ganti tahun Hijriah. Adapun hijrahnya itu bahkan sama dengan sebagian ahli hadis dan sejarah itu hijrahnya sama dengan tanggal kelahiran Nabi, 12 Rabiul Awal. Gitu. Tadi kalau saya bilang sebagai awal tahun, berarti satu dimulai dari satu. Iya. Tahun yang pertama itu adalah tahun di mana Nabi hijrah. Dan ini pun yang menghitung pertama kali adalah Umar, bukan Nabi sendiri. Tapi Umar bin Khattab. Ya berarti sebelumnya ada orang Arab Qudama ada. Tapi keputusan Umar yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Karena Umar kan sudah dijamin kebenarannya sama Nabi. Nabi kan bilang, kalau seandainya ada Nabi setelahku, dialah Umar. Tetapi Nabi menekankan, tetapi akulah Nabi terakhir. Kemudian Allah sudah membenarkan lisan dan hati Umar. Jadi ya apa yang istihad yang dilakukan Umar ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Seperti sholat tarawih, kemudian kalender hijriah ini. Oh iya, penyebaran mushaf. Meskipun atas idenya Utsman bin Affan. Nah, jadi Nabi hijrahnya dari Mekah ke Madinah itu di bulan ketiga. Awal berangkatnya bahkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Yang pertama, nah dalam kebiasaan Arab Qudama memang disebut Muharram. Ya seperti kita kan nggak kenapa Muharram? Lah kita juga nggak pernah mempermasalahkan kenapa Januari. Yang kedua Safar. Nah Safar. Ya Safar. Beda, Safar kan perjalanan Safar. Kalau Safar ya. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula. Ya, Jumada. Iya, Jumada. Jumadal Akhirah, Rajabun, Sya'banu, Ramadanu. Iya, sudah istilah. Iya. 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 Memang ada yang iya. Ada beberapa yang karena ada sebabnya Bapak Ibu ya. Nah, seperti dibilang Sya'ban kan. Dibilang Sya'ban karena ya tasya'ab. Karena kebaikan itu bercabang-cabang. Nah, Sya'ban. Sya'ban itu bercabang artinya. Nah, ada yang ada sejarahnya Bapak Ibu ya. Bercabang-cabang. Tasya'aba. Ya tasya'abu. Nah, seperti Ramadan. Nah, itu kita sudah kenal Bapak Ibu ya. Ya, tinggal melafalkan saja ini. Syawal. Nah, urutannya. Nah, kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, ada yang bilang Dzulqa'dah, ada yang bilang Dzulqi'dah, ada. Boleh. Dzulqa'dah atau Dzulqi'dah. Kurang tahu Baji. Seperti ada kebiasaan Bapak Ibu di kita kan
Rabiul Awal. Kalau dijawakan kan orang Jawa panggilnya mulut ya. Nah, mulut. Ada penyebabnya karena waktu itu banyak yang bermaulid di bulan itu. Makanya dirubah, ada penyebabnya, dirubah menjadi mulut. Untuk artinya insya Allah nanti kita bahas ya Bapak Ibu ya, arti-artinya ya. Nah, yang kedua adalah asyuhur asyamsiyah. Ya. Berarti bulan-bulan yang patokannya adalah matahari Bapak Ibu ya. Sampingnya ya Nayir. Nah. Februari, Maret, Maris. Nah, kebiasaan sana. April. Ya, Masehi ya, Masehi. Mayu. Yuni. Yuli. Agustus. Disukunkan semua nggak apa-apa. September. Nah. Oh iya, September, Oktober, November, Desember. Nah. Ya. Ya. Disambir. Nah, setelah kita membahas kaidah tadi Bapak Ibu, pada bab 15 ini, pada bab 14 kita dikenalkan dengan namanya ismul fa'il, yaitu caranya tinggal nambahin mim domah dan huruf sebelum akhir kasroh. Kita kembali ke percakapannya, muhadasahnya. (79) Madza biadik. Nah, madza biadik, apa di tanganmu? Bapak Ibu, dulu kan kita mengatakan bi itu artinya dengan ya, tapi bi juga bisa dipakai untuk mengucapkan di. Madza biadik. Nah, apa di tanganmu? Susunnya seperti apa di atas meja? Madza alal maktabi. Apa di atas mejamu? Madza ala maktabika. Apa di kantong? Madza fil jaibi. Apa di kantongmu? Madza fi jaibika atau madza bi jaibika. Polanya seperti itu. Itu pelajaran dulu ya, pelajaran pertama dulu itu, dasar itu. Kalau iyadun, tangan. Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaifa haluka? Bi khairin, alhamdulillah. Ijlis, silakan. Min fadlik, ungkapan Bapak Ibu silakan. Nah, duduk silakan. Nah, kembali. Nah, min fadlik kan, min kan artinya dari. Nah, tapi ada idiom min fadlik berarti silahkan. Nah, silahkan. Mutasyakirun. Mana mutasyakirun? Syukron. Ungkapan lain syukron. Syukron. Madza biadika. Apa di tanganmu? Apa yang ada di tanganmu? Suratun, fotografiatun. Fotografi. Nah, gambar fotografi. Gambar fotografi. Foto ya, foto cetak itu. Iya, betul. Mutasyakirun sama seperti ismul fa'il. Fotografiyah. Fotografiyatun. Ya, fotografiyah.
Ya, karena ini bukan lafaz Arab, Bapak Ibu, bebas berarti. Iya, karena bukan lafaz Arab ini. Dakni, dakni masih ingat dulu Bapak Ibu di buku pertama? Silahkanku. Nah, silahkanku. Nah, lihatlah. Silahkanmu saya lihat. Nah. Mohon maaf, bukan biarkan, bukan silakan, Masya Allah. Biarkan saya lihat, Afan. Biarkan saya lihat. Dakni andur. Kalau biarkan saya pergi. Dakni adhab. Nah, dak adalah fi'il amr. Dakni, ni adalah objeknya, ku. Nah, biarkan saya lihat atau biarkan ku lihat. Baik, kalau Khalid hal arafta. Ada fi'il Bapak Ibu? Ai fi'lin arafa. Berarti domirnya anta. Hal arafta ma hadhihi. Apakah kamu tahu apa ini? Nah, ini. La wa mahiyah. Apa itu? Nah, atau apa dia? Nah, apa dia? Dia kembali ke apa itu? Nah, suratun fotografiyatun. Nah. Hiya ahadul ihtifal. Ahad di sini pakai ahad itu. Ahad itu artinya salah satu. Ketika diidhofahkan dengan jamak, Bapak Ibu. Tapi beda dengan ahad, beda dengan ahad esa, beda penggunaan maka beda arti. Kalau Bapak Ibu suka dengar tulisannya sama, Bapak Ibu suka dengar ahad ya, ahad, kul huwallahu ahad. Nah, ahad di sini artinya esa, tunggal. Tapi kalau ahad diidhofahkan dengan jamak, Bapak Ibu masih ingat idhofah? Mudhaf wa mudhaf ilaih, menjadi salah satu. Kalau salah satu siswa, ahadut tulabi. Nah, diidhofakan dengan jamak. Kalau itu ahadul ihtifalat, salah satu perayaan. Kan jamak ya, ihtifalat. Salah satu anak, ahadul auladi. Nah, salah satu anak. Aulad. Syaratnya harus diidhofakan dengan jamak ya Bapak Ibu ya. Artinya menjadi salah satu buku. Ahadul kutubi. Salah satu kota. Muduni. Salah satu rumah. Ahadul buyut. Nah, buyut. Nah, salah satu perayaan bil a'yad al-islamiyah, hari raya Islam. Kalau ihtafal kan sambungannya bi ya kemarin ya. Baik. Kalau Ibrahim unzur. Nah, sigohnya apa Bapak Ibu unzur? Amar. Nazara yanzuru unzur. Lihatlah wa Ilyas. Hadza waladun. Ini adalah seorang anak. Yaqra'ul Quran. Nah, sedang membaca amamal jamaah. Jamaatul mahirin. Di depan audiens. Nah, di depan jamaah. Ya, jamahir. Naam. Di depan dia. Tadi ada fi'il Bapak Ibu, yaqra'u ya. Yaqra'u, ai fi'lin mudhari. Nah, domirnya huwa, kembali ke walad. Al-Qur'an limadza bil fathah? Qul bihi. Nah, kalau Ilyas, naam. Ya. Amamahu, nya kembali ke walad, sahih. Mushafun, ada mushaf. Hu sebagai domir
Mutasil di depannya. Kalau di depannya Fatimah, nah, tentu masih ingat ya pelajaran pertama ya. Di depanmu, maka di depanmu, di depanku, di depan kami. Alhamdulillah. Sahih. Sahih al-ihtifalat, perayaan-perayaan indana pada kami. Nah, pada itu indah itu bisa berarti milik, bagi atau pada. Nah, ya. Ya, bisa kami, letter luck-nya kan kami ya, Bapak ya. Ya, perayaan-perayaan pada kami, pada. Padahal pada kan harusnya pakai ilah. Pada kami, perayaan-perayaan pada kami, muftatahatun, dibuka. Nah, tadi belum kita bahas. Iya, Pak Haji, kalau letter luck-nya milik. Nggak bisa. Nah, bisa. Kebiasaannya ingda pada kami. Tapi kalau kita ngomongin itu orang Arabnya ngerti nggak, Ustaz? Ngerti, Sawo. Ngerti. Muftataha ini ismul maf'ul. Ya, kita belum bahas ya, Bapak ya. Insya Allah besok kita bahas. Tadi kan baru ismul fa'il ya. Dibuka. Nah, artinya dibuka pasif. Kita menyatakan pasif tapi tidak menggunakan kata kerja. Kalau tadi ada menolong menjadi ada yang tertolong. Ada yang menulis, ada yang tertulis. Nah, ini ada yang membuka, ada yang terbuka. Terbuka atau dibuka dengan bitilawah. Nah, dengan ada tiltala, fi'ilnya apa Bapak? Tilawah itu sigohnya apa? Masdar. Kalau ada membaca, ada qiraah. Kalau qiraah itu umum, kita membaca apa saja. Membaca alam, membaca buku, membaca ilmu. Kalau untuk wahyu, khusus membaca tilawah, talayatlu. Bitilawati ayatil Qur'anil Karim. Bapak Ibu, bitilawati ayatil Qur'anil Karim. Mi atau mu? Kenapa pakai kasroh? Naatnya Al-Quran. Al-Quran kenapa pakai kasroh, Bapak Ibu? Karena dia karena ada hujan. Mudhafun ilai, sahih. Ayat-ayat mudhaf lagi. Ayati kenapa pakai? Belum, masih mudhaf ilaih juga. Dia menjadi mudhaf, dia juga menjadi mudhafun ilaih. Dulu pernah kita bahas nih di kelas pertama. Nah, apa? Betul. Nah, tilawati baru ada huruf harfu jar. Kan bisa jadi mudhaf itu tumpuk dua kali Bapak Ibu ya. Pembacaan ayat. Tilawatul ayati. Kalau pembacaan ayat Al-Qur'an tilawatu ayatil Qur'an. Sebenarnya kan hanya tambahan saja Bapak Ibu ya. Ini Al-Karimi tuh. Nah, Al-Karimi. Hal hadza ihtifalun. Apakah ini perayaan? Apakah ini perayaan turunnya Al-Qur'an? Nah, hal hadza ihtifalun binuzulil Qur'an. Naam. Indana bagi kami, pada kami bisa menyesuaikan Bapak Ibu. Indana ihtifalun khasun, kita memiliki bagi kami perayaan khusus. Nukimuhu aqama yukimu. Nah, melaksanakan atau menegakkan. Yang kita laksanakannya, kita melaksanakannya atau kita tegakkannya itu ada fi'il Bapak Ibu ya? Nukimu. Nukimu. Kira-kira pola yang berapa itu?
Pola yang keberapa, Bapak Ibu? Pola pertama, Bapak Ibu. Aqoma yuqimu, kita sering praktekkan ini. Aqimis sholah, Bapak Ibu. Nah, menegakkan atau mendirikan. Aqoma yuqimu, nuqimu fi'il mudhari' dengan dhamir apa gairah? Ahnu. Kita mendirikannya atau kita menegakkannya, nya kembali ke itifal, li dzikra, untuk mengingat, li dzikra atau li dzikri? Li dzikra. Nah, karena harokat terakhirnya bukan fathah itu, Bapak Ibu. Harokat terakhirnya adalah ya, sukun. Jadi li dzikra. Kalau dari Musa, min Musa atau min Musi? Harokat terakhir bukan fathah tapi ya sukun. Untuk mengingat turunnya Al-Quran. Wahua, dan dia kembali ke itifal, yuqamu, dilaksanakan atau ditegakkan. Nah, di bulan Ramadan. Alaisa kadzalik? Bukankah begitu? Nah, jawabannya bala. Mana bala? Bala itu iya. Bala itu aslinya Bapak Ibu artinya tidak. Tapi ketika jawab dengan, kemarin sudah kita bahas ya. Kalau pertanyaan dengan tidak, tidakkah? Kalau bala yang tidak berarti artinya iya. Kalau pertanyaan saja, kalau iya ya iya, jelas kita. Kan kita suka dipraktekkan surat Al-Maun, alam taro. Memang kamu nggak tahu. Alam taro, surat Al-Fil ya. Alam taro, memang kamu nggak tahu. Kalau surat Al-Maun, kamu tahu nggak? Nah, beda ya Bapak Ibu ya. Nah, bedanya di jawabannya. Kalau bentuk yang Aisyah kadzalik, bentuk surat Alam taro itu kalau iyanya malah bilang bala, malah bilang tidak. Iyanya malah bilang bala. Nggak ada. Ya, nah. Bala berarti untuk pertanyaan jawabannya iya. Nah. Saya kalau ini buku kita jawab bala. Bu, iya. Bapak Ibu ketika tanya, bukankah ini buku? Bapak Ibu kalau iya bilangnya apa? Bala. Kalau apakah ini buku? Naam. Kalau nggak boleh. Kalau bala gitu artinya tidak, berarti malah. Bala itu artinya tidak. Beda pertanyaan, beda jawaban. Apakah ini buku? Naam. Bukankah ini buku? Bala. Wah, kok luar biasa semua ya ini. Iya. Iya. Tamrinat, Bapak Ibu. Itu ada al-ayat. Kalau untuk yang alif bisa dijawab sendiri ya Bapak Ibu ya. Jawab yang alif. Perlu dijawab sama-sama ya? Oh, ini katanya tamrinat. Bukan, latihan satu halaman berapa itu? 80. Halaman 80. Ila madza. Nah, ila madza. Seharusnya ini kurang tepat Bapak Ibu. Artinya ilama saja. Ilama, mahnya pendek. Ilama. Tapi ini adalah bahasa Arab rasa Tanah Abang. Nah, ilamadza. Ilamadza. Nadhar Ilyas. Nah, ke apa? Ke apa Ilyas melihat? Ke mana? Nah, ila surah. Ila surah fotografia. Nah, ke ila surah fotografia. Ya, ila suratin fotografiatin. Nah,
Boleh ila surah saja boleh. Ila suratin, ke sebuah foto. Nah, ke sebuah foto berarti kalau kita bilang sebuah foto berarti nggak pakai al, Bapak Ibu ya. Ila suratin. Mal ihtifal alladzi fi surah, apa atau pesta apa, perayaan apa yang ada di foto tadi. Nah, di situ pakai al karena niat ngomongnya di foto tersebut. Nah, atau foto yang tadi baru pakai al. Nah, jadi ada bab menggunakan al dan ada bab tidak menggunakan al. Ketika kita niat mengatakan buku yang itu atau buku yang ini atau buku yang barusan, buku yang tadi berarti pakai al. Ini disebut ma'rifah. Omongannya tertuju. Tapi kalau sebuah buku tidak pakai al. Nah, ini ada bab nahwu hanya sebatas maksud ngomong saja. Kalau maksud ngomongnya sebuah berarti kan enggak tertuju omongannya. Maka pakainya nakiroh, hanya cukup tidak pakai al saja. Kitabun, saya membeli sebuah buku. Ashtari kitaban. Saya membeli buku ini. Astaril kitab, atau buku itu, atau buku yang tadi. Astaril kitab, cukup pakai al. Atau buku yang barusan. Nah, kemudian madal ihtifal adhi fi surah, yang ada di foto tersebut, foto tadi, apa itu? Foto apa itu? Nah, Ada anak yang baca Quran. nah, foto al-ihtifalat, ahadul ihtifalat. Nah, salah satu perayaan, nah, perayaan hari raya Islam. Foto salah satu perayaan hari raya Islam. Ahadul ihtifalat bil a'yad al-islamiyah. Madza ya'malu al-walad. Nah, apa yang anak laki-laki itu mengerjakan apa? Nah, yaqra'ul Quran. Yaqra'ul Quran saja. Nah, dulu Bapak Ibu kita sering mempraktekkan ya. Ahmad baca apa? Madza yaqra'u Ahmad. Ahmad sedang apa? Madza ya'malu Ahmad. Kalau anak laki-laki sedang apa? Madza ya'malu al-walad. Nah, memang dalam bahasa Arab kata bertanya, alat bertanya itu harus selalu di depan. Berbeda dengan bahasa kita. Di belakang, anak laki-laki itu sedang baca apa? Tapi di bahasa Arab dia harus di depan. Dan membuatnya harus fi'ilnya dulu Bapak Ibu ya, diutamakannya. Fi'il dulu baru fa'il, baru isimnya. Bima tuftatahu, dengan apa dibuka perayaan. Nah, dibuka perayaan dengan apa Bapak Ibu? Bitilawati ayatil Qur'anil Karim. Di situ sigohnya digunakan dengan fi'il majhul, kata kerja pasif Bapak Ibu. Tidak kita bahas terlalu dalam dulu. Ayu ihtifal. Nah, ayu sudah kita praktekkan apa? Perayaan apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan? Nah, al-ihtifal binuzulil Quran. Buku apa? Filarabih. Ayu kitabin. Kelas apa? Ayu faslin. Bulpen apa? Ini apa? Nah, mahadha. Nah, mahadha. Kita lanjut atau cukup Bapak Ibu? Cukup. Cukup. Tapi yang paling penting fokusnya pada bab 14 adalah kita mengetahui ismul
fa'il. Kalau pada fi'il sulasi mujarad tinggal nambahin alif. Habis diangkat dibanting. Nah, pada sulasi mazid nambahin mimnya, mu. Semuanya bunyinya mu semua. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadi pahala, kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita niatkan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Inni walitu alaikum walastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.